Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Aurel Ramayanti dengan NIM C1026. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara penggunaan Google Earth Pro dan ArcGIS. Di sini ArcGIS itu mengkonvert atau mengubah data yang kita punya menjadi sebuah map. Langkah pertama yang dilakukan yaitu kita buka Google Earth Pro. Sebentar. Nah, eh, eh, salah. Google Earth Pro. Di sini kita cari lokasi yang kita gunakan kemarin, yaitu Batu Park Adventure. Nah, klik search, lalu akan men-zoom sendiri. Nah, ketika sudah, tarik gambar lahan yang kita gunakan kemarin dengan tulisan Batu Park-nya. Dapat menggunakan screenshot atau menggunakan snipping tool. Ketika sudah, eh, simpan fotonya sebagai PNG, lalu kita close Google Earth. Lalu kita pindah ke ArcMap-nya. Ketika, nah, ketika sudah, kita karena di sini file bekas itu kita buka blank new. Nah, ketika sudah kita buka add data. Lalu di sini kita buka folder yang kita miliki. Lalu kita buka file TIFF yang kita punya lahan yang kemarin. Lalu di sini didapatkan hasil tangkapan drone saat field trip. Lalu di sini ada lahan yang akan kita petakan yaitu lahan 2. Ketika sudah terlihat jelas, kita add data lagi. Lalu kita masukkan data XLS lahan 2. Lalu klik OK, lalu lahan $2, lalu add. Ketika sudah, kita klik kanan lahan $2, lalu klik display XY data. Lalu klik edit, lalu klik WGS 1984 UTM Zone 48S. Kenapa? Karena eh, bagian Bogor di dunia ini terletak pada pembagian zona 48 bagian selatan. Lalu klik OK, lalu klik OK lagi, lalu klik OK lagi, muncullah titik-titik seperti ini. Ketika sudah, agar terlihat jelas, kita klik kiri bagian titik simbol yang sebelah kiri, lalu kita pilih oktagon 1. Kita ubah size-nya menjadi 15, lalu menggunakan warna yang kontras dari latar belakang. Kita lalu klik OK, muncullah titik yang lebih jelas. Ketika sudah, klik kanan lahan 2 event, lalu klik label feature. Ketika sudah, muncullah keterangan pada titik-titiknya masing-masing. Ketika sudah, klik 2 kali lahan 2 event, lalu akan muncul window seperti ini. Nah, klik bagian label, lalu klik kita ganti size tulisan menjadi 12, lalu menjadi warna putih, lalu bold. Ketika sudah klik OK, muncullah titik-titik yang lebih jelas. Ketika sudah, kita klik window, lalu klik katalog, lalu kita klik bagian folder yang kita, yaitu ini, hash, ini, hash, lalu klik kanan, lalu kita klik new folder, lalu kita bikin eh, batas lahan 2. Lalu klik enter, lalu klik kanan lagi, lalu klik yang bagian ini, lalu save file, lalu bikin tulisan batas lahan 2. Kita ganti tadi menjadi polygon, lalu edit, lalu WGS, lalu kita klik OK, OK. Ketika sudah akan muncul pada bagian sebelah kiri. Ketika sudah kita klik kanan, lalu edit feature, lalu start editing, akan muncul pada bagian sebelah kanan. Nah, ketika sudah, klik sekali pada bagian batas lahan, lalu klik bagian bawah itu ada position tools, lalu bagian polygon. Ketika sudah, kursor akan menjadi simbol plus. Ketika sudah, kita akan membuatkan batas lahan dari titik-titik yang terluar. Lalu kita klik dimulai dari titik BM, lalu kita klik bagian A22. Ketika sudah kita B22, C22, D2, D, D1, C12, B12, A12, lalu klik bagian BM 2 kali. Ketika sudah akan muncul bagian seperti ini. Ketika sudah bagian editor, kita klik kiri lalu stop editing. Lalu yes, akan muncul seperti ini. Ketika sudah, kita klik pada bagian kotak di bawah tulisan batas lahan 2. Lalu kita fill color menjadi no color, lalu kita ganti outline-nya menjadi 2. Lalu kita ganti warna dengan warna yang lebih kontras. Ini. Nah, ketika sudah, kita klik kanan pada batas lahan 2, lalu open attribute table. Ketika sudah, kita table option, lalu add field. Lalu kita ganti namanya menjadi luas lahan underscore lahan. Lalu kita ganti type-nya menjadi text. Lalu klik OK.
Ketika sudah kita table option lagi, menjadi lalu add field, lalu kita ketikkan X, lalu kita ganti type menjadi double, lalu klik OK. Sama dengan sebelumnya, add field, Y, type double, OK. Ketika sudah, klik kanan pada bagian luas lahan, lalu kita calculate geometry, lalu yes, lalu bagian atas kita ganti jadi area, lalu kita unitnya untuk kita ganti menjadi hektar, lalu klik OK, lalu yes. Muncullah angkanya, lalu ketik bagian X dan Y itu kita ganti menjadi klik kanan lagi, calculate geometry, lalu yes, kita ganti propertinya menjadi X. Pada bagian X, lalu unitnya akan menjadi meter, lalu klik OK. Yes, lalu akan generate sendiri. Bagian Y juga kita ubah, namun bagian propertinya kita ganti menjadi Y koordinat. Lalu unitnya akan mengubah menjadi meter. Lalu yes. Lalu ketika sudah, kita table option, lalu bagian export. Cari folder yang kita miliki, lalu kita klik type-nya itu menjadi dbase. Ketika sudah, kita ganti namanya menjadi batas lah, titik tengah, titik tengah, lahan 2, lahan 2, lalu klik OK, lalu OK. Lalu yes, lalu kita close table-nya. Pada bagian sebelah kiri, kita akan muncul titik tengah lahan 2 yang kita miliki. Klik kanan, lalu display XY data. Lalu edit, lalu bagian zone 48S, lalu klik OK, lalu OK. Akan muncul titiknya sendiri. Kita akan ubah titiknya ini menjadi circle 3. Size 15, lalu color yang kontras juga. Lalu klik OK, sehingga akan muncul titiknya sendiri. Ketika sudah, kita akan memprint pada bagian ini. Nah, kita posisikan lahan yang akan kita gunakan pada bagian tengah. Lalu ketika sudah, klik pada bagian pojok kiri. Itu layout view. Lalu akan munculnya seperti ini. Pada bagian kertas luar titik-titik itu kita klik kanan. Lalu page and print setup. Lalu kita ganti size paper itu menjadi A4 dan orientation itu menjadi landscape. Lalu klik OK sehingga akan terlihat rapi seperti ini. Lalu kita ubah si size gambarnya itu menjadi setengah halaman dari kertas yang kita punya. Seperti ini setengahnya. Nah, seperti ini. Ketika sudah, kita pada bagian rectangle ini, kita klik kiri sehingga kursornya menjadi plus lagi. Lalu kita buat garis tepi pada kertas yang kita punya. Dari ujung ke ujung. Seperti ini. Nah, ketika sudah, kita eh, ah kita bagian sini kita no color. Lalu pada bagian garis ini kita klik kanan, lalu properti. Pada bagian sini kita outline colornya menjadi warna hitam, lalu outline width-nya menjadi 2, lalu klik OK, sehingga muncul garis yang lebih tebal. Ketika sudah, kita akan membuat garis membagi pada gambar peta dengan kertasnya. Dengan apa? Di sini kita klik kiri di sini, lalu akan muncul ruler yang dapat membantu kita membuat garis. Lalu disesuaikan dengan klik kiri dan hold, lalu kita geserkan si rulernya atau penggarisnya ini. Ketika sudah pas. Nah, ketika sudah kita pada bagian rectangle ini kita ganti menjadi line. Lalu kita buat si garisnya ini dari atas kertas. Nah, nah dari atas kertasnya ini tarik ke bawah dengan bantuan si penggarisnya ini. Ketika sudah, klik sini, lalu klik 2 kali pada bagian nih. Nah, muncullah titik garisnya ini. Ketika sudah kita klik kanan lalu properti, kita ubah width-nya itu menjadi 2 sehingga sama dengan garis sebelumnya. Ketika sudah muncullah seperti ini. Nah, terlihat rapi kalau sudah klik kanan lalu clear glide. Lalu terlihat pembatasnya dengan rapi. Ketika sudah, kita akan mengcopy logo yang kita punya, itu logo IPB dengan logo engineering, dengan menggunakan bantuan dari PowerPoint. Dibaca di sini. Lalu buka hard map, lalu kita paste di sini. Ketika sudah, kita buat logonya itu sekecil, nggak terlalu kecil, tapi muat di sini. Nah, ketika sudah, kita posisikan di tengah.
Nah, ketika sudah, kita buat teks dari yang samping line ini. Sehingga kursornya menjadi plus, lalu kita tarik dikit. Nah, muncullah teksnya. Lalu di sini kita eh, klik kanan, lalu properti. Eh, nih. Kan salah. Salah. Oh ya, garisnya ini kita klik kanan, lalu order, lalu kita send to back agar tidak mengganggu proses lainnya. Lalu kita klik 2 kali, lalu teksnya kita ganti dengan tulisan kapital, engineering, aquaculture, enter, departemen budidaya perairan, fakultas perikanan dan pelautan, lalu IPB University. Lalu kita rata tengah, lalu kita ganti fontnya menjadi Times New Roman. Di mana ya? Change symbol. Nah, kita ganti menjadi Times New Roman. Lalu fontnya itu menjadi 12, lalu bold. Klik OK, klik OK. Nah, lalu kita ratakan di bawah logonya. Ketika sudah, kita buat garis bantu. Setelah kita bikin ruler lagi, lalu kita drag, diratakan dengan batas si tulisannya itu. Lalu kita buat garis lagi. Menggunakan line dengan garis bantunya. Nah, ke sini. Nah, bila sudah, klik 2 kali. Lalu kita hapus guide ini. Lalu klik kanan, lalu properti. Lalu kita ganti outline menjadi 2. Nah, lalu kita duplikat atau copy paste si teksnya ini dari atas. Lalu kita paste di bawah. Itu kita klik 2 kali. Kita ganti tulisannya itu menjadi peta field trip BDP 60 Karikil. Karikil itu nama lokasi yang kita surveikan. Lalu posisikan di sini. Lalu kita copy, lalu paste lagi. Nah, kita ratakan line ini di bawah tulisannya. Ketika sudah, kita ke bagian insert, lalu kita north arrow. Di sini kita akan memilih arah mata angin yang kita inginkan. Misalnya seperti yang ini, kita ratakan di bagian yang sini. Hmm. Dirapihkan. Bisa nggak ya? Ini mah geser. Ya, oh iya. Semua ya. Nah, nggak apa-apa lah. Ketika sudah, kita copy paste lagi si teksnya. Sini, kita ganti 2 kali, klik 2 kali, kita ganti dengan sistem proyeksi WGS 1984 UTM Zone 48S. Di bawahnya tulisan skala. Klik OK. Jangan lupa rata kiri. Lalu kita rapikan dengan si mata angin ini. Di sini. Ketika sudah, kita klik insert. Lalu kita scale text. Kita pilih yang absolute scale. Lalu kita property. Absolute scale, separator. Kita relatif dulu. Page unitnya ini kita sentimeter. Lalu kita ini kilometer, Mas. Kilometer. Lalu kita absolute lagi. Lalu kita klik OK. Lalu klik OK. Akan muncul angkanya seperti ini. Nah, jangan lupa si skalanya ini kita ganti teks itu menjadi Times New Roman. Lalu disesuaikan dengan sebelumnya. Klik OK. Lalu kita rapikan. Nah, setelah ketika sudah, kita insert lagi.
kita scale bar, lalu kita pilih yang alternating yang ke satu. Lalu udah, klik oke. Lalu kita pilih, kita geser ke sini. Oh, si ini, scale-nya ini, property, scale text-nya itu kita ganti ininya menjadi meter. Salah. Salah. Lalu aku kembali kapsul. Nah, yang ini juga sama, kita ganti si division unit itu menjadi meters, lalu klik OK. Nah, ketika sudah kita copy paste si line ini, tarik ke bawah lagi. Ketika sudah, kita buatkan legenda. Gimana caranya? Kita, bentar, belum berapa ya? Oh, lupa. Kita bikin di, ini, kan ya? Di, kita bikin di, legend ya? Legend tuh, eh, aduh. Nah, ini legend. Lupa. Nah, bagian TV ini kita pindahkan ke kiri sehingga cuman hanya ada eh tiga ini. Eh, aja sih tiga. Titik tengah, batas, lalu koordinat. Oh iya, ini belum diganti. Next, 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 next. Ketika sudah muncul legendanya, kita taruh rapikan, lalu kita klik ini, kita copy paste lagi. Ini kita titik tengahnya ya, general titik titik underscore tengah lahan dua. Lalu yang ini kita ganti menjadi koordinat lah koordinat lahan dua. Sudah. Nah, ketika sudah, kita copy paste lagi tulisan petanya. Kita klik lagi dua kali peta. Kita ganti namanya menjadi peta indeks. Lalu klik OK. Lalu pindahkan, dirapikan. Nah, ketika sudah, kita tambahkan gambar yang tadi kita gunakan, kita ambil dari Google Earth. Dengan insert lalu picture, kita cari foldernya, peta indeks. Nah, ketika sudah, kita rapikan gambarnya. Lalu ketika sudah, kita copy paste si lainnya lagi di sini. Nah, ketika sudah, kita copy paste lagi. Ini kecil, kegedean. Kecilin lagi aja. Oke, kecilin. Copy paste teksnya. Kita ganti namanya menjadi sumber titik dua, bawahnya enter data lapang WGS 1984 TM Zone 48S. Lalu tahun 2025. Klik OK. Oh ya, rata kiri jangan lupa. Ketika sudah taruh di bawah, lalu klik copy, lalu paste garisnya. Lalu kita copy paste si teksnya lagi. Kita ganti namanya menjadi nama biodata kita, yaitu nama Aulia Nayanti. NIM C1 01 dengan tanggal pembuatan itu sekarang tanggal 26 April 2025. Oke, lalu di bawahnya dirapikan. Nah, ketika sudah akan terlihat seperti ini. Nah, cukup sekian dari aku. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.